Baik, poin yang pertama yaitu definisi elips. Apa itu elips? Elips merupakan bangun datar yang dibentuk dari irisan potongan kerucut. Elips juga dapat dianggap sebagai bentuk lonjong ataupun oval. Kalian bisa melihat dari gambarnya bahwa elips itu terbentuk dari irisan potongan kerucut. Lalu elips secara geometri. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Jadi kalian bisa lihat dari gambar tersebut bahwa titik dari si elips pada alas kerucut itu titiknya tepat sama. Baik, poin selanjutnya unsur-unsur elips. Yang pertama, fokus elips. Jadi fokus elips ini ada dua. Kalian bisa lihat pada gambarnya, yaitu F1 dan F2. Lalu yang kedua, semi mayor. Kalian bisa lihat di gambarnya itu pada simbol A kecil. Lalu jika dari X ke X aksen itu namanya mayor, bukan semi mayor lagi. Jadi kalau setengahnya itu semi mayor, kalau sepenuhnya ditarik garis dari X ke X aksen itu mayor. Lalu yang ketiga, semi minor. Kalian bisa lihat di gambarnya, yaitu disimbolkan dengan B kecil. Sama dengan semi mayor, di semi minor ini juga kalau ditarik dari Y ke Y aksen namanya minor. Kalau setengah yaitu semi minor. Lalu yang keempat, eksentrisitas. Jadi eksentrisitas itu berapa sih kepipihan dari elips tersebut. Bisa dicari dengan C kecil dibagi dengan A kecil. Atau kalian bisa lihat dari rumusnya, yaitu eksentrisitas sama dengan C besar, yaitu titik pusat, ke F1 dibagi A, atau sama saja dengan C titik pusat ke F2 dibagi A. Lalu atau saja bisa dibacakan dengan akar 1 dikurangi B per A kuadrat. Lalu yang terakhir, C kecil. C kecil ini jarak antara F1 ke titik pusat atau C besar. Bisa dicari dengan F1 ditambah F2 dibagi 2. Jadi jarak F1 atau F2 itu dibagi dengan 2, maka akan menghasilkan C kecil. Selanjutnya yaitu sifat-sifat elips. Elips ini memiliki berbagai sifat, diantaranya yaitu yang pertama, memiliki dua simetri lipat. Nah, maksudnya yaitu ketika elips dilipat, sehingga bagian yang satu bertumpang tindih dengan bagian yang lainnya, menciptakan bentuk yang sama. Nah, yang kedua, memiliki dua simetri putar. Maksudnya yaitu dua simetri putar berarti elips bisa diputar sebanyak 2 kali tanpa adanya perubahan. Yang ketiga, memiliki titik pusat. Nah, titik pusat elips ini terletak pada titik potong antara sumbu mayor dengan sumbu minor. Selanjutnya, yang keempat, memiliki titik puncak. Bisa dilihat pada gambar di samping, bahwasanya elips ini memiliki 4 titik puncak, yaitu A1, A2, B1, dan B2. Yang kelima, memiliki 2 titik fokus, yaitu F1 dan F2. Yang keenam, memiliki sumbu panjang ataupun sumbu mayor, yang terletak pada A1 dan A2. Nah, setengah dari sumbu mayor, yaitu semi mayor, di mana pada contoh di samping, semi mayor ini dilambangkan dengan A kecil. Oleh karena itu, 2 semi mayor sama saja dengan sumbu mayor, yaitu 2A. Selanjutnya yang ketujuh ada sumbu pendek ataupun sumbu minor. Sumbu minor ini terletak pada B1 dan B2. Nah, setengah dari sumbu minor ini yaitu semi minor. Nah, pada contoh di samping, semi minor dilambangkan dengan B kecil. Oleh karena itu, 2 semi minor sama saja dengan sumbu minor, yaitu 2B.
Selanjutnya yaitu yang ke-8, latus rectum. Latus rectum merupakan segmen garis yang dibatasi elips yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Bisa dilihat dari gambar di samping, bahwasanya latus rectum ini kan merupakan segmen garis yang terletak pada dua titik fokus pada elips yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Nah, selanjutnya yang ke-9 yaitu eksentrisitas. Eksentrisitas ini merupakan jarak dari titik pusat dan salah satu fokus dari elips yang dibagi dengan setengah sumbu mayor. Rumusnya yaitu C per A. Nah, C ini merupakan jarak dari titik pusat kepada salah satu fokus, karena elips kan memiliki dua fokus yang dibagi dengan A kecil. A kecil ini merupakan semi mayor, karena semi mayor ini merupakan setengah dari sumbu mayor. Pastinya untuk menentukan persamaan elips tidak lepas dari unsur-unsurnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa elips itu memiliki 9 unsur. Rumusnya itu sudah dirangkum dalam tabel ini. Di tabel terdapat dua jenis elips, yaitu elips horizontal dan elips vertikal. Coba kita lihat bentuk persamaan elips horizontal dan elips vertikal itu mirip-mirip. Cuma bedanya kalau elips horizontal itu A-nya penyebut dari X dan B itu penyebut dari Y. Sebaliknya kalau elips vertikal itu A penyebut dari Y dan B itu penyebutnya dari X. Untuk pemahaman lebih mendalam, mari kita bahas contoh soal ini. Soalnya, tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0 dan fokusnya itu 0,3 dan panjang sumbu minornya itu 8. Nah, cara mengetahui persamaan elipsnya yaitu kita ketahui bahwa pusatnya itu ada di 0,0. Berarti H, K-nya itu 0,0, H-nya itu 0, terus K-nya itu 0 juga. Nah, langkah yang pertama sebelum menentukan persamaan elips, kita cari dulu nilai C-nya dengan rumus fokus. Nah, rumus fokus yang kita gunakan yaitu K plus minus C sama dengan 3. Nah, K-nya kan tadi sudah diketahui 0, berarti 0 plus minus C sama dengan 3. Kemudian, karena K-nya 0, langsung saja plus minus C sama dengan 3. Berarti C kuadrat 3 sama dengan C kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan 9. 9 ini dari 3 kuadrat. Berarti setelah itu kita cari nilai B-nya. B itu nilai sumbu semi mayor. Nah, sumbu mayor kan 2B. Berarti sumbu mayor 2B sama dengan 8. Kemudian B sama dengan 8 per 2. 8 per 2 adalah 4. Setelah kita cari nilai C dan B, kita cari nilai A dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. C kuadrat kita substitusikan, C kuadrat kan sama dengan 9. Sama dengan A kuadrat min B kuadratnya kan 4. Kuadrat berarti 16. Kemudian setelah itu dipindah ruaskan atau dikelompokkan dalam satu jenis, yaitu berarti 9 ditambah 16 sama dengan A kuadrat. Nah, berarti 25 sama dengan A kuadrat atau A sama dengan 5. Setelah kita ketahui semuanya, kita tentukan persamaan elipsnya dengan rumus X min B kuadrat per B kuadrat ditambah Y min K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kita substitusikan semuanya. Tadi kan sudah diketahui bahwa H sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Langsung saja X kuadrat per B kuadratnya kan tadi 16 ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadratnya tadi 25 sama dengan 1. Kemudian kita kali silang, berarti 25X kuadrat plus 16Y kuadrat sama dengan 16 dikali 25 sama dengan 400. Kemudian kita kelompokkan hingga sama dengan 0. Berarti 25X kuadrat ditambah 16Y kuadrat min 400 sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa persamaan elipsnya yaitu 25X kuadrat plus 16Y kuadrat min 400 sama dengan 0. Contoh soal selanjutnya, tentukan pusat
puncak, direktris, dan panjang latus rektum dari persamaan elips 9x kuadrat plus 16y kuadrat sama dengan 144. Pertama-tama penyelesaiannya yaitu kita ubah bentuk persamaan elips ini ke bentuk umum persamaan elips dengan cara dibagi 144. Karena bentuk umum persamaan elips itu sama dengan 1. Nanti akan menghasilkan x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, karena penyebut dari x kuadrat ini lebih besar, yaitu 16, oleh karena itu kita ketahui bahwasanya contoh soal ini merupakan contoh soal dari elips horizontal. Nah, bisa kita keluarkan nilai-nilainya. H dan K-nya itu 0, karena x kuadrat dan y kuadratnya itu tidak memiliki nilai lagi, jadi H dan K-nya itu kita 0. A kuadratnya itu 16, maka A-nya itu akar dari 16 yaitu 4. B kuadratnya itu 9, maka B-nya itu akar 9 yaitu 3. Lalu kita juga memerlukan C kuadrat. Cara untuk mencarinya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 16 dikurangi 9 yaitu 7. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai-nilainya, masuk ke soalnya. Yang pertama, tentukan pusatnya. Nah, cara mencari pusat dari elips horizontal yaitu H, K. H-nya itu 0 dan K-nya itu 0, maka pusatnya yaitu 0,0. Yang kedua, tentukan puncaknya. Nah, puncak dari elips horizontal itu H plus minus A, K. H-nya itu 0, A-nya itu 4, dan K-nya itu 0. Oleh karena itu 0 plus minus 4,0. Maka ada dua jawaban dari puncak ini yaitu antara 4,0 dan min 4,0. Selanjutnya yaitu menentukan direktris dengan cara X sama dengan H plus minus A kuadrat per C, di mana H sama dengan 0, A kuadrat sama dengan 16, dan C sama dengan akar 7. Oleh karena itu, nanti hasilnya akan menjadi X sama dengan 0 plus minus 16 per akar 7. Nah, karena penyebutnya yaitu akar, akan kita ubah menjadi supaya tidak akar dengan cara mengalihkannya dengan akar 7 per akar 7, yang akan menghasilkan X sama dengan 0 plus minus 16 akar 7 per 7. Nah, karena menggunakan plus minus, maka akan mendapatkan dua hasil, yaitu 16 akar 7 per 7, dan juga min 16 akar 7 per 7. Nah, selanjutnya soal yang terakhir, yaitu menentukan latus rektum dengan rumus nilai mutlak dari 2B kuadrat per A, di mana B kuadrat itu 9 dan A itu 4, oleh karena itu 2 dikali 9 dibagi 4, yang akan menghasilkan 9 per 2. Selanjutnya, contoh sederhana elips. Yang pertama, kita akan contohkan orbit di sistem tata surya. Nah, dalam sistem tata surya, gaya gravitasi dari benda-benda besar seperti matahari dan planet-planet saling memengaruhi satu sama lain. Interaksi gravitasi ini menyebabkan orbit planet tidak berbentuk lingkaran sempurna tetapi elips. Fenomena ini adalah salah satu prinsip dasar dalam dinamika gravitasi dan telah terbukti oleh pengamatan dan penelitian ilmiah. Adapun contoh sederhana elips pada prosedur medis, yaitu litotripsi. Litotripsi merupakan suatu prosedur medis yang dilakukan untuk menghancurkan batu di saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut ultrasonik, sehingga pecahannya dapat dengan mudah lolos dari tubuh. Suatu alat yang disebut litotripter berbentuk setengah elips 3 dimensi mengaplikasikan sifat-sifat dari titik fokus elips. Kan sudah kita pelajari bahwasanya tadi itu pada elips itu terdapat 2 titik fokus, yaitu F1 dan F2. Nah, digunakan untuk mengumpulkan gelombang ultrasonik pada satu titik fokus untuk dikirimkan ke batu ginjal yang terletak di titik fokus lainnya.